Bukan kayak gitu, kayak gini. Silakan di on-kan dulu kameranya sambil saya coba cek presensi. Mana HP aku ya? Kayak gini. 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 Oh, ini. Kayak gini. Sama satu lagi kayak gini. Saintek 1 ya. Sudut. Wah, ini dia. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 22 Februari ya? Ya, Pak. 22 Februari. Saya isi presensi bentar ya. 22 kelas Saintek 1. Ini yang baru gabung baru berapa orang ini? Baru berapa nih? Baru 10 orang ya? Baru 10 orang yang gabung. 11. Ini kan harusnya ada berapa nih? Ada banyak ini harusnya nih. Yuk kabarin. Kabarin IPA 3 tuh. Suruh gabung segera. Parah tolong kabarin IPA 1. IPA 2 mana? Fitrah ya? Wah. Ya, Pak, kenapa? Kabarin IPA 2. Iya. Oke, siap. Iya. Tuh segera gabung. Ini yang ada dulu aja, yang saya absen dulu yang ada ya. Di sini berarti ada siapa aja ini? Kayak gini. Yang namanya nih Triple X ini siapa nih yang namanya Triple X nih? Yang profilnya tanda panah nih. Oh, Abu Zar. Iya, udah diganti Abu Zar nih. Abu Zar, Alif ada. Nanti di absennya belakangan deh. Udah mau selesai aja deh. Biar nanti saya cek kalau absen awal-awal nantinya nggak ketahuan ya. Saya sambil izin. Sekarang masuk ini ya. Masuk pertemuan ke-6 ya. Integral ya, pertemuan ke-6 kalau nggak salah. Ini salah satu materi yang cukup apa nih? Disebut mudah enggak, disebut susah banget enggak, cuman ya emang beberapa soal untuk matematika saintek integral ya cukup menguras gitu. Beberapa soal ya, tapi ada juga beberapa soal yang selesai dalam 5-10 detik begitu ya. Sebelumnya kita mulai dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat. Benar nih. Besok IPA berapa berarti besok? IPA 2 atau IPA 3 dulu? Kelas regulernya. Hari Rabu tuh IPA 2 ya atau IPA 3? Besok ada IPA 3, Pak. Oh, di IPA 3. Siap-siap ya, itu yang 5 video matriks yang kemarin untuk dipelajari kembali karena kita akan bahas di reguler untuk UTBK matriksnya ya. Bab matriks gitu ya. Kalau yang sekarang di bimbel kita bahas untuk integral gitu ya. Mana ya? Sebentar, saya lagi nyari. Oh, ini. Udah pada sholat semua kan? Sholat, makan siang, jadi jam 1 itu mulai itu fresh gitu ya. Nah,
Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk materi integral ini sebenarnya materi yang harusnya sih sudah pernah kalian pelajari. Karena di kelas 12 ini nggak ada materi integral. Seingat saya tidak pernah membahas integral sama sekali. Tapi kalau turunan saya pernah bahas karena itu ada turunan fungsi trigonometri di kelas 12. Nah, untuk integral itu adanya di kelas 11 kalau nggak salah ya. Kelas 11 tapi matematika wajib, karena di matematik minat saya juga nggak pernah menyentuh integral. Minat itu seingat saya materinya cuman semua tentang trigono ya, persamaan segala macam gitu ya, rumus jumlah dan yang lainnya, lalu lingkaran, lalu polinomial kalau nggak salah tuh. Jadi untuk integral tidak nyari, saya tidak pernah nyentuh integral di pada saat kalian kelas 11. Nah, seingat saya kelas 11 integral itu kalau di kurikulum masa pandemi, seingat saya integral itu tidak begitu terlalu terbahas. Tapi nggak tahu Pak Ahmad sempat bahas dalam apa enggak untuk integral pada saat yang kelas 11. Dua enggak? Salah sempat ini Pak, punya apa konsep dasarnya juga. Sekedar mengintegralkan udah bisa gitu ya maksudnya. Iya, Cuman kalau masuk ke luas daerah udah belum volume berarti juga belum ya, volume benda putar. belum Pak. Kalau ini integral substitusi sama parsial udah belum? Kalau nggak salah belum deh Pak. Aduh, belum juga ya. Wah, berat juga dong kalau kayak begitu. Berarti harusnya saya kasih video dulu ini sebelum masuk ke pembahasan ya harusnya. Karena agak berat. Mungkin nanti integral karena melihat kondisi waktu kelas 11-nya tidak tersampaikan secara penuh karena memang masa pandemi, setahu saya integral itu mulai dikurangi porsinya di kurikulumnya. Tapi masalah terbesarnya adalah bahwa di UTBK integral itu hampir setiap tahun muncul gitu masalahnya ya. Dan yang munculnya itu 3 jenis kalau saya lihat. Jadi jenis soal yang muncul di integral itu pertama itu integral yang memang menghitung tapi basisnya adalah menggunakan substitusi atau parsial, itu yang pertama. Yang kedua itu banyak juga persoalan UTBK yang menghitung tentang luas daerah antara beberapa kurva ya, ada yang antara 2 kurva, ada yang antara 3 kurva dan seterusnya. Yang ketiga itu persoalan UTBK yang berkaitan dengan memanipulasi sifat-sifat dari integral. Nah, 3 itu soalnya nanti luas daerah, sifat-sifat integral, sama integral substitusi sama parsial. Oh, satu lagi deh, integral trigonometri. Jadi 4 ya. Nah, cuma trigono ini kadang keluar kadang enggak. Yang paling sering banget keluar untuk integral adalah luas daerah sama sifat integral. Nanti kalian coba lihat di soal-soal yang ada di buku-buku kalian yang kalian pegang gitu ya. Coba deh perhatikan soal-soalnya, banyaknya adalah soal-soal terkait luas daerah sama soal-soal terkait integral substitusi. Nah, ini teman-teman semuanya rumus-rumus dasar integral seperti yang kalian ketahui waktu zaman kelas 11. Mudah-mudahan masih ingat sih. Kalau nggak ingat ya emang repot juga sih kalau nggak ingat ini ya. Contoh misalkan kalau Bapak punya integral dari, atau gini dulu deh konsep dasar, misalkan ya kalau Bapak punya Y sama dengan 2X, turunannya apa berarti turunannya? 2 kan? Ya enggak? Nah, terus kita juga punya Y sama dengan 2X plus 3. Turunannya berarti apa? 2 juga kan? Ya enggak? Terus kita punya Y sama dengan 2X plus 5 misalkan. Turunannya apa? Turunannya ada 2. Nah, ini adalah konsep menurunkan kan ya misalkan. Tapi kalau kita perhatikan, baik Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2X plus 3, maupun Y sama dengan 2X plus 5, semua turunannya adalah 2. Kenapa? Karena konstanta diturunkan 0. Nah, karena integral ini adalah anti turunan atau anti diferensial dari, ya anti diferensial artinya lawannya turunan, maka kalau dari 2X menuju 2 itu diturunkan, maka untuk kita tahu integral dari 2, nah berarti bisa aja integral dari 2 dx ya, karena kita akan mengintegralkan menjadi variabel X ya, hasilnya adalah apa? Integral dari 2 kan bisa 2X, bisa 2X plus 3, bisa 2X plus 5, artinya bisa 2X plus berapapun, yang penting 2X plus konstanta, ya enggak? Nah, makanya muncul konsep integral. Oh, jadi kalau ada sebuah konstanta diintegralkan tinggal dikasih variabel, gitu kan sederhananya. Nah, di sini muncul sebuah konstanta, kenapa? Karena muncullah integral yang tidak berbatas atau integral yang tak tentu. Nah, kalau kita bicara integral, nah ini kalau kita bicara integral ya,
Nah, tentu kalian akan bicara mengenai integral yang sifatnya tentu gitu ya. Tentu, ada juga integral yang sifatnya kalau tentu dan tak tentu udah tahu lah ya. Pasti tentu dan tentu hanya bicara masalah batas gitu ya. Ada konstantanya atau enggak, atau bernilai atau tidak gitu ya. Kalau integral tentu jelas nanti ada batas-batasnya sehingga konstantanya pun akan jelas. Kalau integral tertentu kan tidak ada batasnya. Batas atas sama batas bawah. Nah, tapi kalau paling saya hanya nyampaikan begini saja ya, sebagai permulaan kita sebelum masuk ke soal-soal integral. Jadi integral itu ada yang sifatnya bisa langsung dikerjakan gitu ya, ada yang sifatnya bisa langsung dikerjakan gitu ya. Nah, ada yang sifatnya adalah nggak bisa langsung. Tidak bisa langsung dikerjakan. Nah, ini bahasanya pakai enggak ya. Nggak bisa langsung dikerjakan gitu ya. Nah, seperti apa integral yang bisa langsung dikerjakan? Ya, kalau integral bisa langsung dikerjakan, lah integral yang bentuknya seperti ini. Yaitu integral yang normal ya, integral yang bentuknya misalkan AX pangkat N dx gitu ya. Nah, ini kan hasil integralnya waktu zaman kelas 11. Ingat dong, ya enggak? Hasil integralnya apa berarti ini? Koefisiennya apa? Kan kalau turunan kan dikali ya ke sini ya. Kalau turunan ya. Nah, kalau integral enggak dikali, tapi si koefisien si X ini justru dibagi apa? Dibagi pangkat ditambahin 1. Nah, kalau turunan kan pangkat dikurangi 1. Nah, ini kebalikannya. Dibagi dan pangkatnya ditambah 1. Jadi A dibagi N plus 1 gitu ya. Ini fungsinya adalah X, pangkatnya menjadi N plus 1 juga. Nah, berhubung integral ini tidak ada batasnya atau integral tak tentu, maka di sini dikasih ditambah konstanta. Contohnya misalkan yang sederhana-sederhana aja. Misalkan kalau kita punya di sini ya integral atau ini geser dulu kali ya, yang nggak bisa langsung dikerjakannya saya taruh sini agak jauh dikit lah. Nah, ini juga saya perpanjang lah. Ya, ininya kita perpanjang aja lah ya. Jadi nah di sini ada yang bisa langsung dikerjakan, ada yang nggak bisa langsung dikerjakan. Nah, itu integralnya kira-kira gitulah ya. Nah, tinggalan DI-nya. Nah, kalau yang bisa langsung dikerjakan contohnya seperti apa ya? Yang normal aja, misalkan integral dari misalkan berapa? 3x misalkan pangkat 4 gitu ya. Plus 2x dx misalkan gitu ya. Nah, ini kan normal nih, integral yang normal. Gimana cara mengerjakannya ya? Kerja normal biasa. Nah, karena ini polanya seperti ini, di koefisien 3, berarti ini 3 ya. Per pangkatnya ditambah 1, ini sambil mengingatkan ya. 3 per 5, berarti di sini apa? X pangkat, 4 tambah 1 jadi 5 gitu ya. Plus apa? 2, jangan 2 aja. Kalau 2x jadi 2 itu namanya menurunkan, karena ini mengintegralkan. Jadi si 2 harus dibagi dengan, ini pangkatnya kan 1. Nah, 1 tambah 1 berapa? 2 per 2, X pangkat 2, karena pangkatnya selalu ditambah 1. Jangan lupa, setiap integral tertentu kasih di sini plus konstanta. Kurang lebih seperti itu ya. Sehingga integralnya menjadi 3 per 5, X pangkat 5, plus ini 2 per 2 kan 1 ya, plus 1X kuadrat. Kalau mau ditulis ya, jadi 3 per 5, di sini X pangkat 5, plus X kuadrat, plus konstanta. Nah, itu kan contoh integral yang nggak bisa langsung dikerjakan. Lalu integral seperti apa yang bisa langsung dikerjakan? Yang bentuknya itu jelas, ada bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, lalu integral seperti apa yang nggak bisa langsung dikerjakan? Ya, integral yang memang kita nggak nemu bentuk seperti ini langsung, nggak nemu bentuk seperti ini langsung gitu ya. Intinya nggak langsung nemu bentuk yang seperti ini gitu, yang A per N plus 1 kali X N plus 1, kan kurang lebih seperti itu. Nah, integral nggak bisa langsung dikerjakan, contohnya misalkan seperti apa ya, misalkan begini nih integralnya nih, misalkan ya, saya geser ke bawah dikit deh. Nah, seperti misalkan kalau saya punya integral dari berapa ya, misalkan X kuadrat, misalkan min 3X gitu ya, plus 2, terus di bawahnya dibagi misalkan X min 1 di sini, dx misalkan begitu ya, misalkan begitu. Nah, ini kan kita nggak bisa langsung pakai bentuk seperti ini. Kenapa? Karena bentuk awalnya itu tidak ada yang bentuknya pembagian, sehingga baik integral yang sifatnya pembagian seperti ini maupun integral yang sifatnya perkalian, kita nggak bisa masing-masing mengerjakan dengan sama-sama diintegralkan, kecuali ini ya, kecuali plus minus seperti ini nih.
Kalau plus minus itu it's okay, nggak ada masalah. Misalkan integral dari fx plus atau minus dari dx dx itu boleh loh kita pecah jadi integral dari fx dulu apa ya, integral fx dx baru ditambah atau dikurangi integral gx dx itu boleh masing-masing. Seperti apa kasusnya? Ya seperti ini tadi. Ini kan sudah integral dari fx tambah gx dx. Makanya kita boleh mengintegralkan masing-masing integral fx apa, integral gx apa itu boleh banget gitu. Nah, cuma kalau untuk perkalian dan pembagian itu nggak bisa. Layaknya kalian menurunkan. Kan kalau kalian kita punya Y sama dengan U dot V, kan nggak bisa. Y sama dengan U aksen kali V aksen, kan? Wajib jadiin U aksen V, ya, plus U V aksen, kan begitu. Yang ke peredaran darah manusia itu. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini seperti apa? Maka solusi kalau nemu integral yang nggak bisa langsung dikerjakan, gitu ya, itu solusinya ada 3 sebenarnya. Nah, sebelum saya masuk ini, jadi solusinya kalau misalkan ini ada yang double ya, kayak ada suara Miss Ellie. Nggak salah ya. Kita lanjutkan ya. Kalau misalkan ada integral yang nggak bisa langsung dikerjakan, begitu, ya solusinya ada 3 sih sebenarnya. Solusinya yang pertama, sebisa mungkin coba kalian sederhanakan. Nah, seperti apa ya? Seperti kasus yang ini nanti. Sebisa mungkin kalian sederhanakan. Yang kedua, kalau misalkan sederhanakan ternyata masih juga begitu sulit, misalkan ya begitu, atau agak impossible untuk kita menyederhanakan, maka yang kedua adalah coba gunakan integral apa? Substitusi. Nah, gitu ya. Solusi yang ketiga, kalau misalkan substitusi juga tidak selesai atau tidak bisa, coba kita gunakan integral parsial ya. Coba kita gunakan integral parsial. Nah, yang sederhanakan yang seperti apa? Contoh integral yang disederhanakan. Yang kayak gini-gini aja kan, ini bentuk integral yang bisa disederhanakan nih. Contoh bentuk integral yang bisa disederhanakan ini sepertinya. Coba, ini jadi apa nih? Integral dari, kan ini bisa kita faktorkan kan? Ya nggak? Ini jadi X berapa nih? X min 2 ya. X min 2, X min 1 kan? Ya nggak? Min 2 kali min 1 kan plus 2. Min 2 min 1 kan min 3X ya. Bawahnya X min 1. Nah, di sini kan DX ya. Nah, ini kan bisa kita apain? Bisa kita sederhanakan. Nah, ini bentuk yang kalau kita coba atau sebisa mungkin coba kita sederhanakan dulu ya. Oh, ini jadi integral dari X min 2 DX sehingga hasil integral adalah integral dari X apa? Di sini kan angka 1 ya. Jadi 1 per berapa? 1 per pangkatnya di sini 1 tambah 1 berapa? 2. Jadi 1 per 2 X pangkat 2 gitu ya. Minus berapa? 2. Kalau integral dari konstanta tinggal ditambahin apa? Tinggal ditambahin variabelnya. X. Jadi di sini tinggal apa? Tinggal plus konstanta. Nah, kira-kira begitu. Artinya ada beberapa integral yang bisa kita coba gunakan penyederhanaan seperti itu. Nah, lalu seperti apa integral yang sulit untuk disederhanakan ya? Contoh ya, misalkan yang kalau kita mau pakai yang integral substitusi, ini udah panjang belum? Gini kepanjangan nggak sih kalau jadiin PDF? Contoh ya, ini aja deh kita coba pakai halaman yang baru ya misalkan. Yang kedua misalkan kalau misalkan kita pengen menggunakan integral substitusi misalkan ya, seperti apa sih contoh realnya substitusi? Tapi ini sempat pernah disinggung nggak substitusi? Apa nggak pernah juga sama sekali? Pernah nggak? Yang menggantikan. Halo? Ada? Pernah? Kedua belum, Pak. Gimana? Kedua belum. Belum sama sekali? Iya, belum sama sekali. Oke, ya sudah deh. Ini contoh sederhananya begini sih. Tapi yang tadi yang ini nih, yang mengintegralkannya sudah ya. Kayak mengintegralkan tadi yang sederhana seperti ini. Yang kayak gini udah? Ya udah. Udah lah ya, maksudnya sekedar mengintegralkan. Jadi kalau sekedar mengintegralkan itu mudah banget. Tapi faktanya kalau di UTBK itu sekedar mengintegralkan ya nggak ada yang soalnya cuman sekedar mengintegralkan gitu ya. Nah ini juga sama kalau kita integral substitusi contohnya begini, misalkan kalau Bapak punya integral nih misalkan ya, integral dari di sini 2 gitu ya dikali misalkan ya di sini 4x min 5 pangkatnya 9 dx. Nah kan kalau misalkan nemu integral kayak gini sih ya
Ya pangkat 9 kan susah gitu maksudnya. Mau gimana kita coba pangkatin 9 kan seperti itu. Coba kalian bandingkan dengan soal ini. Kalau kita punya integral dari 2x pangkat 9 dx. Sama nggak soalnya? Mirip apa sama? Mirip apa enggak? Cuman mirip aja kan? Ya enggak, tapi enggak sama. Kenapa? Karena yang satu di sini ada sebuah fungsi yang lebih kompleks. Kalau di sini fungsinya cuman x aja. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kita kan dengan sangat mudahnya mengerjakan ini, ya enggak? Ini hasilnya adalah sama dengan apa? Tinggal jadi 2 per gitu ya. Per berapa? Per pangkatnya ditambahin 1. 2 per 10. Di sini x pangkat 9-nya ditambahin 1. Jadi x pangkat 10 kan begitu. Plus konstanta atau boleh kita tulis 1/5 kan ya. 1/5 di sini berarti x pangkat 10 ditambah konstanta. Ini kalau cuman x aja. Nah, gimana kalau di sininya bukan cuman x tapi sebuah fungsi? Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan pola ini cuman pakai perluasan sedikit gitu ya. Kalau misalkan mau langsung gini, itu sebenarnya akan keliru kalau misalkan kita cuma nulis 2 per 10 gitu ya. Nah, lalu ditulis ulang 4x min 5 pangkat 10 gitu ya. Nah, ini akan keliru kalau cuman sampai sini. Nah, kalau kemarin nih menurunkan, ingat gak bentuk-bentuk ini kalau diturunin? Ini harus dikali apa lagi kalau menurunkan? Harus dikali dengan turunan dalamnya. Nah, ini sebenarnya kalau di integral juga sama. Harus dikali dengan, bukan dikali dengan turunannya, tapi dikali dengan 1 per turunannya. Gitu. Berarti 1 per 4. Nah, kira-kira begitu. Walaupun mau ya. Nah, sebenarnya kenapa bisa muncul konsep seperti ini? Jadi 2 per 10 dikali 1/4 gitu ya. Nanti di sini kasih konstanta. Sebenarnya bisa muncul seperti ini. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, saya hapus dulu ya. Sebelum masuk ke sini, ada cara bagaimana menyelesaikan ini tanpa kita menyederhanakan. Karena ini bukan impossible. Ini akan sangat merepotkan kalau kita harus sederhanakan dulu pangkat 9 gitu ya. Misalkan jadi 4 pangkat 9, x pangkat 9 minus. Kan bisa tuh yang pakai segitiga Pascal ya. Misalkan kalau yang 121, 1331, 1461, 41, 15, 10, 10, 51 dan seterusnya sampai pangkatnya 9 kan itu bisa aja. Atau bisa kita gunakan kombinasi kan. Kombinasi dalam binomial Newton kan bisa saja gitu ya untuk menentukan koefisien dari x-nya. Cuma itu tetap akan merepotkan. Maka salah satu solusinya dengan cara memisalkan atau mengganti. Seperti apa cara memisalkannya? Misal gitu ya. Nah, ini yang ada pangkatnya kita misalkan sebagai sebuah fungsi u. Jadi misalkan u sama dengan gitu ya di sini 4x min 5. Nah, ini kan turunan dari u terhadap x akan memunculkan x dx kan. Makanya kenapa saya coba tuliskan ini du per dx. Tujuannya biar muncul dx dan biar muncul du. Kenapa? Karena kita butuh mengganti dx menjadi du. Nah, biar muncul du dan dx ya cara satu-satunya dengan cara menurunkan. Jadi kalau kita misalkan u si 4x min 5 ini sebagai u, maka turunan u terhadap x kan du per dx. Kayak kita punya y sama dengan 3x min 4. Nah, biasanya kan kalian tulis si aksen. Aksen itu apa berarti? 3, ya enggak? Nah, sebenarnya kan penulisan yang lainnya bukan hanya y aksen, tapi apa? dy turunan y terhadap x. Berarti dy per dx. Sebenarnya kan begitu. Ini juga sama. Berarti ini du per dx sama dengan berapa? 4. Nah, berarti du aja sama dengan apa? 4 dx. Gitu. Sampai sini paham dulu apa enggak? Sampai sini. Paham ya? Nah, dari sini kan kita sudah memisalkan 4x min 5 ini sebagai u. Yang belum kita misalkan siapa? Si 2dx, ya enggak? Si 2dx belum kita misalkan. Nah, sedangkan kita punya 4dx. Nah, biar 4dx ini menjadi 2dx kan tinggal kita apain? Tinggal kita bagi 2 aja gitu loh. Tinggal bagi 2. Semuanya ya, kiri dan kanan bagi 2. Sehingga 4dx ini menjadi 2dx gitu. Nah, si du dibagi 2 ya, jadi du per 2. Atau boleh kita tulis setengah du. Nah, dengan kata lain, 2dx ini, gitu ya, si 2dx ini boleh loh digantikan sama setengah du. Sehingga 2dx boleh diganti jadi setengah du. Nah, apa maksudnya? Maksudnya berarti soal ini boleh kita tulis ulang menjadi integral, gitu ya. Menjadi integral dari, apa tadi 2dx? 2dx apa? 2dx lah setengah du. Berarti ini setengah du. Nah, yang ini adalah u yang enggak. U apa? U pangkat 9 begitu. Nah, ini adalah sudah masuk ke bentuk yang bisa langsung dikerjakan.
setengah U pangkat 9 DU. Nah, karena ini semua unsurnya sudah serba U gitu ya. Nah, kalau di sini U, di sini DX kan susah, nggak bakal bisa diintegralkan. Kalau ini kan kalau mengintegralkan X semua gitu, U semua. Ini jadi apa? Jadi setengah gitu ya. Dibagi 9 tambah 1 berarti setengah dibagi berapa? Setengah dibagi 10 kan? Setengah dibagi 10 kan? Ya enggak? Di sini berarti U pangkatnya tambahin 1 U pangkat 10 plus konstanta. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, kalau bisa setiap membagi dengan setiap di sininya pecahan gitu ya, misalkan setengah gitu ya, dibagi 10, nanti langsung saja kayak dikali dengan dibalikin. 10 tuh dibalikin jadi apa? Seper 10 ya, biar lebih mudah ya. Di sini berapa? U pangkat 10 ditambah konstanta. Jadi jawabannya adalah seper 20 ya. Seper 20. Nah, si U-nya dibalikin lagi. Tadi U apa? U itu kan 4X min 5. Kita balikin lagi. Jadi di sini 4X min 5 pangkat 10 ditambah konstanta. Nah, inilah integral dari 2 kali 4X min 5 pangkat 9. Nah, cara yang lainnya gitu ya. Kalau kita menemukan bentuk seperti ini, cara lain, ya, saya sebut cara lain. Kalau misalkan kita punya integral dari A dikali fx gitu ya, pangkat n dx gitu ya, maka hasil integralnya bisa saja kita gunakan seperti apa hasilnya ya, sama, yaitu A dibagi apa? Dibagi n plus 1, di sini fx pangkatnya jadi n plus 1, nah jangan lupa ini harus dikali dengan 1 per turunan fx. 1 per f aksen x. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bisa kita lakukan seperti ini ya. Kalau ini bentuknya bentuk integral substitusi gitu ya. Contohnya seperti itu. Kayak tadi kan ini bisa nih. Jadi 2 per 10, makanya di sini muncul beda cara sih. Kalau misalkan ini pakai cara ini, coba nih 2 berarti apa? 2 per pangkatnya berapa? 9 kan, ditambah 1 2 per 10, tulis ulang fungsinya. Berarti 4x min 5 pangkat 10, jangan lupa dikali dengan 1 per ya. Turunan 4x min 5 berapa? 4 kan. Nah, dari sini bisa kita main coret-coret ya. Coret-coret ini 2. Sehingga ini 2 ini kan 1 ya. 1 kali 1 kan 1. Jadi 1 per 10 kali 2 1 per 20. Sama aja nanti jawabannya. Di sini 4x min 5 pangkat 10. Jangan lupa plus konstanta. Nah, ini kira-kira ya kalau misalkan mau menemukan bentuk yang seperti ini syaratnya ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak untuk integral substitusi sederhananya? Ada pertanyaan? Halo, aman semuanya? Ini sudah 23 orang ya, termasuk saya juga, 22 orang. Bapak pengen coba cek kalian nyambung apa enggak begitu dengan apa yang saya sampaikan begitu ya. Contohnya saya pengen kalian yang coba kerjakan dari mulai yang ada di bawah saya, berarti yang ini aktif ini ada Farid yang ada di bawah gambar saya. Coba Farid, kalau misalkan Bapak punya integral gitu ya dari 2x dikali misalkan 4x kuadrat gitu ya plus 5 pangkat 99 dx lah misalkan begitu. Nah, ini gimana Rid berarti? Gimana nih? Yuk mulai. Ayo mulai. Kan ini nggak mungkin disederhanakan, ya nggak? Nggak mungkin disederhanakan. Ya boleh, misalkan, ya. Kita coba pakai pemisalan dulu ya, nggak langsung ke sini dulu ya, biar kita terbiasa untuk ini sebentar, ini saya ngelik. Nah, kalau misalkan kita mau misalkan, aduh, kenapa nih? Oh, bagian Farid jadi ngelik di saya. Misal, berarti apa Rid? Yang kita misalkan yang jadi U siapa? Ya, ini ngelik. Gambar saya putus nggak? Nggak. Aduh. Bentar. Saya tutupin beberapa aplikasi ya. Ini aplikasi atau jaringan ya. Bentar. Bentar ya, ditutup beberapa aplikasi ini banyak yang ngebuka soalnya aplikasi saya. Oke.
Oke, yuk mulai. Misal U sama dengan apa? 4x kuadrat plus, aduh, mulai. Ini saya nulisnya tuh, nah kan, 4x, tadi pagi baik-baik aja ya. Saya ngajar 4x kuadrat plus 5. Saya refresh dulu sebentar, ini kenapa? Bentar ya. Ya, lanjut Red. Berarti kan ini kita turunkan ya Red ya. Jadi apa? Jadi DU per DX kan. Apa artinya? Turunan U terhadap X. Berapa turunannya? Halo? Turunannya berapa? 8X. Ya enggak? Berarti kalau DU aja sama dengan apa kalau DU aja? 8X DX. Ya apa enggak? Nah, sedangkan ini kita misalkan tadi apa ini? Kan kita misalkan sebagai U. Ini kan udah U pangkat 99 ya. Yang belum termisalkan hanya si 2X DX yang enggak. Yang belum tergantikan. Betul? Nah, sedangkan kita punya modal 8X DX. Berarti diapain? Kita bagi dengan 4 kan? Iya, biar dapat 2X DX. Kalau dibagi 4, ini jadi 2X DX. Ya enggak? Nah, ini DU kalau dibagi 4 jadi berapa? Jadi DU per 4 atau seperempat DU. Nah, sehingga integral ini boleh dong kita ubah jadi integral dari apa tadi 2x dx. 2x dx adalah seperempat DU, ya enggak? Seperempat DU gitu ya. Nah, sedangkan ini apa? Ini adalah U pangkat berapa? U pangkat 99. Nah, dari sini kan kita bisa mengintegralkan biasa, ya enggak? Jadi ini seperempat, ya enggak? Dibagi berapa? Dibagi 100 kan? Atau dikali, no, enggak, ini seperempat dibagi 100 atau sama aja dengan seperempat dikali 1/100 kan? Betul enggak? Nah, baru dikali apa? U pangkat 100 ditambah konstanta. Jadi jawabannya di sini 1/400. U-nya balikin lagi, Rit. Jadi apa U-nya? U-nya tadi kan ini 4x kuadrat, ya enggak? Jadi ini 4x kuadrat plus 5 pangkat berapa? Pangkat 100 ditambah konstan. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami apa enggak? Bisa ya. Oke. Contoh berikutnya saya pengen juga kalian memahami, mudah-mudahan sih tetap bisa paham. Contoh berikutnya misalkan ini tolong dikerjakan dulu oleh masing-masing dari kalian ya. Sebelum nanti tolong saya bantu oleh siap-siap Abu Zar ya, siap-siap ya. Terus di sini berarti
Halo, cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya. Ini jaringan bapaknya kayaknya ini yang lagi bermasalah. Jadi sulit sekali tadi untuk connect kembali menggunakan WiFi. Pada akhirnya ini coba menggunakan data seluler dan alhamdulillah malah bisa connect. Tadi pakai WiFi-nya kali yang error ya. Jadi saya sulit untuk connect. Makanya saya ganti ke data seluler. Tapi untuk pada saat sekarang lancar nggak? Ininya apa ngomongnya segala macamnya terdengar jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, so ya udah berarti saya ganti pakai ini saja ya. Saya coba pakai data seluler aja ya. Oke, kita coba lanjutkan yang tadi sampai mana tadi ya? Coba sampai sini ya kalau nggak salah ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ini tadi sudah coba dikerjakan apa belum tadi? Belum dicoba ya? Belum, Pak. Oke, saya minta coba tadi setelah Pak Arid, saya minta siapa tadi? Abu Zar ya? Ya, Abu Zarnya mana Abu Zar? Ada, Pak. Yuk, mulai yuk, Zar. Misal, yang kita misalkan yang mana Zar berarti? Yang akar. Yang akar. Kita ambil dalamnya aja kan. Ini kita misalkan sebagai apa? Sebagai U, ya enggak? Jadi U sama dengan apa? Sama dengan 6x kuadrat minus 8x plus 5, ya enggak? Kalau kita turunkan jadi apa Zar? Jadi DU per DX, ya enggak? Sama dengan turunin jadi berapa nih? 12x 12x min minus 8. 8. Berarti kalau DU aja sama dengan apa? 12x min 8 DX, ya enggak? Terus. Nah, kalau ini udah kita gantikan sebagai U, berarti yang belum digantikan yang mana? Yang si 3x min 2 DX kan? Betul enggak? Iya. Ini kan sudah mirip nih, 12x min 8 DX dengan 3x min 2 DX. Artinya itu kan udah mulai kelipatannya, ya enggak? Ini tinggal kita apain? Tinggal kita bagi 4 ya? Iya, bagi 4. Nah, kalau dibagi 4 kan ini jadi berapa? Jadi 3x dikurangi 2 dx. Nah, du pun dibagi 4 atau menjadi seperempat du. Nah, sehingga soal yang di atas gitu ya. Soal yang di atas, bentar saya geser dulu. Nah, ini dia ya. Nah, berarti soal yang ini si 3x min 2 boleh dong kita ubah menjadi integral dari 3x min 2 dx apa nih? 3x min 2 dx kita gantikan menjadi apa? Menjadi seperempat du, ya enggak? Nah, ini kan kita tulis apa? Akar U, ya enggak? Akar U. Betul nggak begitu, Zar? Iya, Pak. Nah, terus jadinya apa? Integral dari seperempat. Ini apa ini? Akar U itu boleh kita tulis sebagai apa? U pangkat Setengah. 1/2 du. Nah, ini integralnya yang sudah bisa langsung kita kerjakan kan? Iya, Nah, ini sama dengan berapa nih? Seperempat dibagi setengah. kan harus ditambah 1. Oh, Setengah tambah 1 berapa? berapa? 3/2. Nah, berarti seperempat dibagi 3/2 atau seperempat dikali 2/3. 2/3. U pangkat 1/2 tuh 3/2 kan tadi 3/2. udah disebutin. Iya, 3/2. Nah, tinggal ini plus konstanta. Ini jadi 4 sama 2-nya bisa dicoret ya enggak? Iya. Nah, jadi seperberapa nih? 1/6 ya enggak? U pangkat 3/2 plus konstanta. Nah, kita kembalikan lagi ke pemisalan kita awal. Pemisalan kita kan si U itu adalah 6x kuadrat ini kan? Berarti kita tulis ini 1/6 gitu ya. Dalam kurung berarti ini 6x kuadrat minus 8x plus 5. Pangkatnya berubah menjadi 3/2 plus konstanta. Bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini gitu ya, bisa. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk 1/6 dikali akar pangkat dari 6x kuadrat minus 8x plus 5. Ini pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 3. Di sini kan 2 kan? Udah. Kalau 2 kan nggak ditulis kan kalau akar ya enggak. Nah, jadi aduh, salah lagi. 6x kuadrat min 8x tambah 5 ini pangkatnya menjadi pangkat 3 kan gitu ya. Nah, per 2-nya nggak usah ditulis karena akar pangkat 2 kan nggak biasa ditulis. Boleh seperti ini atau si 3/2-nya dipecah jadi 1,5. Jadi maksudnya jadi 1/6 di sini menjadi 6x kuadrat min 8x gitu ya plus 5 pangkat 1 ditambah pangkat setengah. Dikali pangkat setengah. Jadi 6x kuadrat min 8x plus 5. Ini plus konstanta. Ini kan pangkat 1. Sedangkan ini si akar kan ini pangkat setengah. Basis pangkat 1 dikali basis yang sama dengan pangkat setengah kan jadinya pangkat 3/2 kan? Betul nggak?
Jadi boleh penulisannya seperti itu, nggak ada masalah. Nah, pada prinsipnya kalau kita menemukan bentuk integral, ini jadi catatan terakhir ya, integral misalkan seperti ini ada sebuah fungsi ya fx ya, saya katakanlah fx. Kalau tadi kan yang saya tulis di atas ini kan kalau di sininya cuma koefisien biasa kan. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini, ada fx, ada gx gitu ya. Nah, kalau misalkan kita punya integral dari fx gitu ya dikali gx, gx-nya pangkat n, misalkan di sini dx gitu ya. Nah, maka bisa saja sih kita coba kerjakan. Syaratnya adalah kalian perhatikan si fx sama si gx ya. Kalian coba cari si fx gitu ya. Kalau kalian bagi dengan si turunan gx, si g aksen x gitu ya. Kalau hasilnya konstanta saja, ya, kalau hasilnya konstanta saja, maka kalian boleh gunakan sifat seperti ini. Maka di sini fx gitu ya per g aksen x itu kalau hasilnya konstanta, nanti tinggal hasilnya apa di sini. Kalian tinggal kali dengan 1 per pangkatnya ditambah 1. Nah, seperti itu. Tulis ulang si gx-nya. Jadi gx pangkatnya juga ditambah 1. Nah, hasilnya berapa? Tinggal ditambah konstanta. Ini bisa. Nah, contohnya yang mana ya? Contohnya yang barusan tadi. Contohnya yang barusan itu bisa kita pakai. Contoh yang si mana tadi? Yang soal ini nih. Nah, ini saya coba copy ya soal ini ya. Nah, bisa nggak kalau kita bisa gunakan cara itu langsung? Sebenarnya bisa saja. Nah, coba nih. Nah, misal gitu ya, integral. Berarti kan ini si fx-nya maksudnya ya. Ini si fx-nya, ini si gx-nya kan ya. Ini si gx-nya nih. Nah, kita uji untuk fx ini dibagi dengan turunan si gx, itu hasilnya konstanta apa enggak? Nah, kita uji. Kan fx-nya adalah 3x min 2 nih. 3x min 2 per turunannya, ini kan turunan di dalam akar, di dalamnya aja ya. Jadi apa di sini? 12x gitu ya, minus 8 kan. Nah, ini kan sebenarnya kelipatan. Ini adalah yang bawah adalah 4 kalinya yang atas. Berarti kan ini kalau kita sederhanakan ya 1/4. Dan ini ternyata hasilnya adalah konstanta saja gitu ya. Nah, hasilnya konstanta saja. Nah, tadi kesimpulannya kalau misalkan hasilnya konstanta saja, maka kita bisa tulis si hasil konstantanya dari apa? 1/4 tinggal dikali dengan 1 per. Nah, ini kan pangkatnya pangkat setengah. Pangkat setengah ditambah 1 berarti berapa tadi? 1 per 3 per 3/2. Karena rumusnya adalah dibagi n plus 1. Tulis ulang fungsinya. Fungsinya adalah apa tadi? 6x kuadrat minus 8x plus 5. Nah, pangkatnya langsung ditambah 1. Kalau awalnya pangkat setengah, berarti berubah menjadi pangkat 3/2. Karena setengah tambah 1 plus konstanta. Jadi jawabannya pada akhirnya kita nemu 1/4 dikali 2/3. Nah, di sini jadi 6x kuadrat minus 8x plus 5 pangkat 3/2 ditambah konstanta. Nah, ini kan juga 1/4 dikali 2/3 kan 1/6. Nah, 1/6 dikali bentuk fungsi ini dipangkati 3/2 kan sama aja dengan yang ini, ya nggak tadi? Betul? Sama saja kan? Jadi prinsipnya kita bisa gunakan apapun, tapi kalian harus paham kenapa tadi ada sesuatu yang dimisalkan gitu. Kenapa ada sesuatu yang dimisalkan? Tujuan adalah untuk mengganti. Nah, seperti apa soal UTBK yang memang memanfaatkan integral substitusi? Saya coba pilih dulu ya, seperti apa ya soalnya, mana ya? UTBK yang pakai substitusi. Nah, contoh nih, ada soal. Malah di sini jelas ada bahasa substitusinya. Alif Fitrah coba. Alif, kalau misalkan Alif nemu soal kayak gini, diketahui U sama dengan X plus 1 misalkan ya. Lalu disampaikan bahwa integral dari ini ada batas berarti ya, ada batas dari 0 sampai 1 X kuadrat akar X plus 1 dx. Maka hasil integral ini sama dengan hasil integral yang mana? Kalau diganti jadi U1 gitu. Ini gimana Alif berarti? Apa yang mau kita ganti? Ya jelas ini kan. Tadi kita ganti kan ini jadi apa tadi? U. Jadi U ya, berarti kan kalau misalkan kita tadi misalkan U ya, di sini U sama dengan X plus 1, berarti DU per DX sama dengan berapa? 1 kan? Iya. Berarti DU aja sama dengan DX ya enggak? Artinya ini bisa kita ganti jadi U, ini kita ganti jadi apa? DU. Yang belum diganti tinggal siapa? X kuadrat. X kuadrat. Bisa nggak kita mengganti X kuadrat menjadi bentuk U1?
Bisa Dari mana? dibagi, ya nggak sih Pak? Apa yang dibagi? Eh, Kalau tadi kan yang ini kan enak ya, karena kita nemu bentuk terus gitu loh. Nemu bentuk Oke. terus yang ternyata setelah diturunkan bentuknya hasil kelipatan dari yang bentuk sebelumnya, ya nggak? ya, Nah, ternyata untuk di soal ini, di soal yang ini nggak ada tuh, karena kita udah ketemu langsung DU sama dengan DX. Nah, kita belum ketemu ini. Nah, substitusi itu tidak sesederhana atau tidak sesempit yang tadi Bapak sampaikan. Kenapa kita tidak mengotak-atik ini kan bisa aja. U sama dengan apa di sini? X plus 1. Berarti boleh dong Bapak tulis X sama dengan 1. Min 1. U min 1 kan, iya nggak? Oh, Berarti iya, kalau iya. X kuadrat sama dengan ya U min 1 dikuadratkan kan begitu. Oh iya. Iya, berarti integral ini yang integral dari 0 sampai 1 ini bisa diganti jadi apa? Integral dari X kuadrat. X kuadrat itu apa berarti? Ini kan ya. X kuadrat adalah U min 1 dikuadratkan kan? Betul nggak? Akar apa di sini? Akar X plus 1 apa? Akar U, ya nggak? Akar U. Nah, DX-nya diganti jadi apa? Jadi DU. DU. Udah mirip belum? Udah ada yang mirip belum dengan ini? Coba cek. Yang mana tuh? Ini salah nih, bukan DX ini DU ini harusnya nih. Kok DX ya aneh. Cek jawabannya Pak. Cek jawaban yang mirip. Yang D. Bukan. Yang Ini A. DU ya, ini DU ya harusnya. Yang mana? Yang A. Yang A. Nah, yang A kan ini sini batasnya berapa ini yang A batasnya? 1. 0 sampai 0 sampai 1. batasnya 0 sampai 1. Nah, sekarang Bapak tanya, ini yang 0 sampai 1 itu batas ketika apa? Ketika variabelnya X kan? Oh iya. Nah, sedangkan kita sekarang variabelnya diganti jadi U semua. Berarti harusnya kita mainkan di sini. Yang tadi, kalau misalkan ini kan X-nya 0 sampai 1 di batasnya nih. Ya, X-nya 0 sama X-nya sama dengan 1 batasannya, ya enggak? Nah, harusnya kita ganti. Kalau X-nya 0, U-nya berapa? Masukin kan ke sini kalau X-nya 0 ini, ya enggak? Berarti U sama dengan berapa? 0 tambah 1, ya enggak? Jadi U-nya sama dengan 1. Tapi kalau X-nya 1, U-nya berarti berapa? 1 di sini kan X-nya ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kita punya batasan baru, yaitu apa? U sama dengan 1 sama U sama dengan 2. Makanya di sini harusnya nulisnya bukan 01 lagi, Liv, tapi apa? Udah jadi batas kecil, batas besarnya apa? 1, 2. Sampai 2. Nah, ada enggak sekarang? Yang E, Pak. Yang mana? E. Yang E, integral dari 1 sampai 2, U min 1 kuadrat, yang enggak akar U, DU. Nah, ini jawabannya berarti yang E jawabannya, gitu. Oke, ada pertanyaan enggak, Liv? Paham ya maksudnya ya? Jadi, jadi hati-hati dengan batas ya, hati-hati dengan batas. Kecuali yang awal-awal tadi, kenapa Bapak enggak merhatiin batas? Karena kita dari tadi bermain integral apa ini? Substitusi. Bukan, integral tak tentu. Nggak ada batasnya kan dari tadi saya kasih. Oh iya, benar. Iya. Dari tadi kan kita acuh aja mau kayak apa juga. Kita nggak merhatiin batas. Kenapa? Karena memang tadi bermainnya integral tak tentu. Integral nggak ada batas. Nah sekarang ternyata muncul soal yang ada batasnya. Nah ini perlu diperhatikan. Karena nanti bisa jadi kita terkecoh pakai jawaban yang mana? Yang A kan? Kalau nggak mikirin batas, ya nggak? Iya benar. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, coba saya minta yang ini deh, coba yang ini. Ini kok kepotong ya? Ini apa nih? Saya tulis ulang ya. Integralnya adalah integral dari 0 sampai 1 X gitu ya. F X kuadrat plus berapa? Plus 1 ya? Plus 1 dx. Nah, kalau gini Liv gimana? Modalnya ini ya. Modalnya adalah ini. Modalnya nih. Nah, pertanyaannya adalah ini. Pertanyaannya. Nah, ini gimana? Nah, ini kan nggak ada pemisalannya. Dan nggak nyambung juga dengan contoh yang saya berikan di awal-awal ya, nggak sesimpel itu kan ternyata soal UTBK substitusi. Tapi pasti ada sesuatu. Apa yang kebayang pertama? Ini nggak bisa kita apa-apain, ya kan? Ya. Nah, berarti kan bisa kita apain ini? Ya, berarti U ya Pak. Misalnya U. Bisa aja kita ini misalkan sebagai apa? U. Sebagai U. Coba ya. Jadi apa di sini? Misal U sama dengan X kuadrat tambah 1. Berarti DU sama dengan? DU-nya sama dengan 2X. 2X, DX aja langsung ya? Ya, kan 2X, ya. Nah,
kita punyanya apa yang belum tergantikan? XF sama DX. X sama DX. Oh ya, X sama DX. Ya, kalau F kan fungsi, ya enggak? Oh iya, Jadi iya. tinggal biar jadi X DX tinggal diapain? Tinggal bagi. Bagi 2. Dua. Bagi 2. Jadi di sini tinggal jadi X DX, XDX ini jadi tengah tengah DU. DU. Sehingga soal ini boleh saya tulis jadi apa? Oh ya, nanti batasnya nanti belakangan ya. X DX Ya. jadi apa nih? X DX jadi apa? Setengah DU. Setengah DU. Ini jadi F apa ini? F F. U. Ya, FU. Nah, ini terlalu mepet ya nulisnya ya. Nah, ini kan berarti setengah DU ya. Ini setengah DU. Nah, ini kan FU. Ya enggak? Berarti Ya, ini Pak. FU. Nah, ini berapa kan begitu? Setengah FU DU. Batasnya berapa? Batasnya. Kan awalnya X-nya sama dengan 0 sama X sama dengan 1. Ya enggak? Ya. Nah, kita main sekarang begini. Kalau X-nya sama dengan 0 gitu. U-nya berapa berarti U-nya? U-nya sama dengan berapa? Masukin di sini kan? 2. 1 dong. Iya. Kan 1 X-nya sama 1. dengan 0, 0 Oh tambah iya, 1, X sama dengan 0. 1 ya. Nah, ini kan dari sini kan gitu. Tapi kalau X-nya sama dengan 1 gitu ya. U-nya sama dengan 1 Baru kuadrat tambah 2. 1, 2. Sehingga Ya. kalau mau diganti jadi begini, berarti ini batasnya harus 1 sampai 2, ya enggak? Batasnya Ya. harus 1 sampai 2. Nah, sekarang ini kan kita punya integral dari 1 sampai 2 setengah FU DU. Mirip enggak sama ini? Mirip. Nah, tinggal ada setengahnya kan? Nah, setengahnya Ya. boleh keluar loh. Ini boleh jadi setengah di luar karena konstanta boleh keluar. Setengah dikali integral dari 1 sampai 2 F U D U gitu ya. Iya. Kalau integral dari 1 sampai 2 fx dx adalah 6, berarti integral dari 1 sampai 2 fu du adalah 1/6. 6 juga. Oh, 6 juga. Integral dari 1 sampai 2 fbdb ya 6 juga, fcdc ya 6 juga kan begitu. Kan tinggal ngeganti. Berarti sama ya, Pak? U sama X-nya sama ya? Apanya? Tinggal disubstitusiin doang. Ya, Yang karena apa? begini, kalau misalkan U-nya mau kita balikin lagi jadi ini kan jadi integral dari 1 sampai 2 fx kuadrat plus 1. Di sini kan D-nya bukan DU kan, jadi dx kuadrat plus 1 kan. Oh iya. Nah, ketika sama, sebenarnya polanya jadi akan sama, nilainya pasti akan sama gitu. Oh. Sebenarnya Oke. seperti itu sebenarnya. Maka ini tinggal setengah kali 6. Ini nilainya jadi 6 gitu. Dari mana 6 ya? Dari soal. Ini nilainya 6 nih. Sehingga jawabannya adalah berapa? Jawabannya 3. ya. Nah, jadi kira-kira begitu ya perluasan soal-soal terkait integral substitusi gitu ya. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, Pak. Bisa. Oke, saya minta sekarang di bawahnya Alif ya, Abu Zar udah tadi, Farid udah, Alfitra di bawahnya Alif di sini ada Anggi Alta. Ini emang dari A semua pasti kena terus sama saya karena ngurut gitu ya. Gi, ada suaranya Gi? Ada Pak. Oke, siap. Soalnya saya cariin dulu substitusi ya. Ini udah luas daerah. Mana yang substitusi ya? Substitusi ini mana nih soal substitusi? Sepertinya saya salah ini. Luas daerah. Oke, lupa saya naruhnya di mana. Ini kayaknya bukan substitusi. Atau sebentar, saya coba cari soal substitusi dulu ya. Saya coba di crop dulu ke sini ya. Mana ya soal substitusi ya kira-kira. Oke, ini nih ada nih. Sebentar. Mana ya? Padahal banyak. Biasanya soal-soal substitusi. Sebentar. Oh, banyaknya soal luas daerah ya semua ini. Luas daerah. Oh, ini juga ada nih substitusi lagi. Bentar ya, saya crop-cropin dulu. Ada soal substitusinya. Oke, cukup lah. Nah, ini ada yang muncul nih, yang ini nih. Nah, ini dia. Ayo, Anggi. Nah, kalau ini sekarang ada, sama tadi juga ada batasnya, Anggi ya. Nah, ini SBMPTN 2018. Ini juga kayaknya bermain substitusi. Karena kalau kita sederhanakan kayaknya repot, betul nggak?
Ya, Pak. Ayo mulai, Gi. Mulai dari mana nih? Jawab. Dari 3. Dari misalin. Nah, misal saja. Yang mana yang kita misalkan? Yang 3 plus akar X. Nah, betul. Yang ada pangkatnya ya. Jadi apa di sini? 3 plus akar X. Nah, berarti kan untuk memunculkan DX ya, kita harus menurunkan si DU ya enggak? Betul? Ini kan jadi DU per DX sama dengan turunan 3 adalah 0. Turunan akar X apa? Turunan akar X. 1 per waktu di eksponen kemarin turunan akar X 2 akar X. 1 per 2 akar X gitu ya, sehingga DU saja sama dengan 1 per 2 akar X DX gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita baru nengok modal kita atau pertanyaan kita. Ini kan U tadi udah jadi U ya, berarti yang belum tergantikan siapa? Yang belum tergantikan si DX sama si Akar X. X. Ini kan ada nih. Ya. Ya enggak? Nah, betul. Jadi tinggal ngapain kita? Dikali 2, Pak. Nah, ngali kedua aja ke sini ya? Iya. Jadi apa berarti? Jadi 2 DU ya? Iya. Berarti di sini 2 DU sama dengan apa? 1 kali DX ya. DX per akar X. Nah, udah berarti ini boleh kita ganti jadi integral apa? Integral dari, batasnya. Batasnya dulu, batasnya. Nih, batasnya. Kalau X-nya sama dengan 1, U-nya jadi berapa? 4, Pak. 3 tambah 1, 4 ya, berarti ya. Berarti kalau X-nya sama dengan berapa nih? 36. Berarti U-nya sama 9. dengan 3 tambah akar 36, berarti 9. Berarti ini apa? Integral dari mana? 4. Dari 4 sampai 9. Di sini berarti apa? 3 ya enggak? 3 per gitu ya. Ini DX per akar X, DX per akar X kita 2 ganti DU. jadi apa? Jadi 2 DU boleh kayak begini ya, di atas kan? Ya. Nah, yang di bawah kan tinggal U. U pangkat berapa tuh? U pangkat 2. 3 per 2. 3 per 2. Terus Gi. Terus Gi. 3 kali 2 jadi berapa DU? 6. Jadi 6. Jadi 6. Aduh, susah banget tulisnya. Sorry. 4 sampai 9 jadi 6. Si U pangkat 3 per 2 biar enak kayak ke atasin aja, Gi. Ya enggak? Jadi U pangkat min 3 per 2, betul apa enggak? Di sini 6 UDU, coba sepakat enggak, Gi? Iya, Pak. Sepakat. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah bentuk yang bisa diintegralkan enggak? Sudah, Pak. Yuk, jadi apa berarti? 6 per, ya enggak? Ya. Min 3 per 2 tambah 1 jadi berapa? Min setengah. Min setengah. Ya, 6 dibagi min setengah gitu ya. 6 dibagi min setengah. Di sini U pangkat min setengah, ya enggak? Ya. Nah, harusnya kan plus konstanta, berhubung ada batas jadi mana? Dari 4 sampai 9. Nah, kalau kita tadi lupa saja mengganti 49 ini, misalkan kita masih 1 sampai 36, sebenarnya boleh-boleh saja ya. Misalkan dari 1 sampai 36, asal U-nya nanti setelah jadi kayak begini, U-nya dibalikin dulu ke akar X ini, ke 3 plus akar X. Itu boleh. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa ya? Misalkan kalau nggak mau ngubah batasnya jadi 4 sampai 9, masih tetap mau pakai yang si 1 sama 36, boleh. Asal nanti setelah nyampe sini nih, ini kan jadi 6 dibagi min setengah kan ini min 12 ya? Min 12 betul ya? Si U pangkat min setengah kan ke bawah tuh jadi apa? Jadi akar U. Sepakat nggak? U pangkat min setengah kan jadi U pangkat setengah nih di bawah. U pangkat setengah kan akar U. Dari 4 sampai 9. Nah, kalau nggak mau pakai 49, misalkan mau pakai 1 sama 36, si U-nya balikin dulu jadi apa? Jadi nih, jadi 3 plus akar X gitu ya. Itu boleh pakai yang 1 sama 36. Tapi saya tidak menyarankan untuk ngebalikin ke X. Kenapa? Karena nanti malah nyapein. Kan nanti lebih kompleks ya nggak sih? Betul? Nah, kalau sudah nyampe kayak begini, tinggal kita memasukkan angka 9 dikurangi ke fungsi ini, ya 9 ke fungsi ini dikurangi, masukin angka 4 ke fungsi ini. Jadi berapa di sini? Jadi min 12 dibagi akar berapa? Akar 9 ya. Ya, 9. Dikurangi min 12 dibagi akar 4, ya enggak? Ya. Nah, harus begitu. Sehingga ini sama dengan min 12 dibagi 3, minus ketemu minus jadi plus, ya enggak? Ya. Plus 12 dibagi 2. Sama dengan min 12 bagi 3 adalah min 4, tambah 12 bagi 2 adalah
6. So jawabannya adalah 2. Ada nggak jawabannya? Coba kita cross check. Nah ya, ada jawabannya. Nah kira-kira seperti ini kira-kira. Ada pertanyaan nggak buat yang lainnya? Aman apa nggak kira-kira? Halo, aman nggak semuanya? Aman. Ya? Aman ya. Nah ini saya coba absen bentar aja ya. Takut lupa gitu maksudnya. Mana tadi absennya? Aduh, kok hilang? Oh ini ada ya. Bentar saja absen. Takutnya nanti jaringan yang putus lagi saya nggak bisa ngabsen. Balik lagi. Sekarang kelas saintek 1 ya. Oke, berikutnya. Abdul Hadi Muntasir. Abdul Hadi nggak ada. Abu Zar ada ya. Ahmad Ada. Syarif Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Azmil Sifa. Hadir, Pak. Alivia Salsa. Hadir, Pak. Alfitra. Hadir. Ya ada. Anggi Alta ada. Anissa Wening. Oh ya sakit Anissa Wening ya. Arifin Nur Muhammad. Hadir, Pak. Arif Putra. Nggak ada. Arifin Tauran. Nggak ada. Arya Prawira. Tidak ada. Arzika. Tidak ada. Ayu Sri Kandi. Ayu sakit, Pak. Oh Ayu sakit. Berliana. Hadir, Pak. Darel. Hadir, Pak. Elfrida. Tidak ada. Fahsya. Nggak ada. Farah. Hadir, Pak. Fitriana. Tidak ada. Hania Zifana. Tidak ada. Haris Hidayat. Ini Arzika di sini ada orangnya. Arzika tapi kok nggak ada namanya, nggak ada ininya ya. Sampai mana tadi? Haris Hidayat nggak ada ya. Lalu Hasna. Ada Hasna. Aulia. Hadir, Pak. Hadir. Irfan Nur Hakim. Hadir, Pak. Hadir. Kaisan Radin. Tidak ada. Kumara. Hadir, Pak. Hadir. Lintang. Hadir, Pak. Hadir. Fazil. Nggak ada. Farid. Ada ya. Iman Nugraha. Hadir, Pak. Hadir. Nashwa Ekgi. Hadir, Pak. Hadir. Nurlia Azizah. Hadir, Pak. Hadir. Kinaya Aisyah. Hadir, Pak. Hadir. Rifanur. Hadir, Pak. Hadir. Terus ada yang nggak kesebut sama saya? Maaf, Pak, saya hadir tadi. Siapa tuh? Saya itu Saya siapa? bermasalah. Fasya sama Oh, Nurul Rifa. juga, Pak. Rifa hadir. Terus sama siapa? Fasya sama Milda. Fasya sama Elfrida. Iya, Milda ini nggak bisa on mic. Oke, yang lainnya. Ini Arzika ada nih di sini namanya, tapi kok nggak nyaut? Iya, Patri udah hadir Arzika. Tadi Oh, habis udah jadi toilet. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang nggak kesebut yang tadi mana nih? Udah semua belum sih? Nah ini Hasna juga ada nih Hasna. Hasna memang udah ya. Hasna ada nggak Hasna Aulia? Oh udah. Kalau Hasna udah. Hania yang belum ini ya. Oke, cukup ya. Kita lanjut ya. Nah, ini takut kelupaan soalnya. Nanti saya bingung kalau ketutup tapi lupa di absen. Oke, kita lanjutkan. Ini ada yang chat siapa belum kebaca. Hadir Pak. Oh Elfrida, Milda. Oke. Lanjut. Masih di integral substitusi. Bapak pengen coba kalian kerjakan ini kok miring banget ya. Saya miringin dikit. Nah, ini kelihatan lah ya. Ini biar apa? Siapa yang mau nyoba? Biar enggak mengganggu nih. Siapa yang mau nyoba? Mungkin saya minta, ini sekarang di bawah saya udah beda lagi nih. Karena tadi banyak yang ngomong Nashwa Ekgi. Nah, di bawah saya sekarang. Ada Nashwa? Ada, Pak. Yuk, mulai yuk. Ini mirip banget ya dengan yang contoh di awal banget, ya nggak sih? Iya. Nah, gimana tuh caranya? Dimisalin yang X pangkat 3 min 1. Mau pakai cara langsung nggak? Ini saya Enggak bisa hafal dicek. rumusnya, Pak. Nggak usah dihafal. Ini cek aja lihat 2 ini. Ya. Ini ya. Nah, coba cek kan kira-kira nanti yang bakal dimisalkan yang ini kan? Iya. Nah, yang bakal dimisalkan nanti yang diturunkan. Jadi kita lihat dulu yang sebelahnya. Jadi apa nih? 9x kuadrat. Kita bagi turunan yang bakal kita misalkan jadi berapa turunannya? 3X pangkat 2. 3x pangkat 2. Hasilnya apa? 3. 3. Kan konstanta aja tuh. Iya. Nah, si 3 ini tinggal dikali dengan 1 per pangkatnya ditambah 1.
pangkat yang mau tadi kita turunkan. Itu kan rumusnya kalau misalkan ini fx, ini gx tadi ya. Ya. 1 per ini pangkatnya pangkat berapa nih? Pangkat setengah kan akar. Nah, setengah tambah 1 berarti berapa tuh? 3/2. Nah, jadi 1 dibagi 3/2, tulis ulang yang ada pangkatnya, X pangkat 3 min 1, pangkatnya jadi tambah berapa? Tambah 1 jadi berapa tadi? 3/2. Jadi 3/2, ya udah tinggal ditambah konstanta. Jadi 3 dikali 1 dibagi 3/2 kan sama dengan 2/3 dibalikin ya? Ya. Nah, coret-coret deh. Jadi tinggal X pangkat 3 min 1 pangkat 3/2 plus konstanta. Nulis ini ada dua kemungkinan. Pertama, bisa ini 2 dikali akar pangkat gitu ya. X pangkat 3 min 1 pangkat 3, ya enggak? Per 2 tambah konstanta. Kalau ini enggak ada, berarti dipecah jadi 2 nih, jadi 1 sama setengah. Jadi 2 dikali X pangkat 3 min 1 pangkat 1 gitu loh. Ya enggak? Dikali akar berarti X pangkat 3 min 1 pangkat 1/2. Ada enggak? Berarti yang mana tuh yang ada? Yang C. Nah, yang C. Aman Naswa? Aman, Pak. Aman ya. Oke. Untuk integral substitusi aman nggak sih menurut kalian? Kalau soalnya begini aman ya. Kalau soalnya yang kayak tadi kayak gini-gini aman nggak sih? Aman ya, seperti itu. Tadi mana lagi tadi? Nah, kayak gini soalnya, lalu kayak mana lagi? Kayak gini soalnya itu relatif aman ya. Saya belum menemukan lagi soal-soal integral substitusi lagi mana ya. Tadi mana lagi ya sebenarnya soal-soal integral substitusi lagi. Kalau saya perhatikan sih malah banyaknya ini soalnya soal luas daerah semua. Iya, semuanya luas daerah nih. Yang substitusi mana lagi ya? Dikit banget ya yang substitusi ya. Kalau di UTBK awal-awal, saya lihat ini paling banyak bermainnya di luas daerah semuanya. Luas daerah, substitusi. Nah, terakhir ke sini ini banyak juga bermain sifat-sifat integral ya. Fungsi genjai, fungsi ganjil, fungsi genap. Nah, sifat-sifat integral tuh yang ini. Yang apa? Yang ini nih. Di sini nih ada sifat-sifat integral. Mana ya? Oh iya, integral fungsi trigonometri juga belum kita bahas. Kayaknya nanti integral kita 2 pertemuan karena nanti nggak bakal sempat. Sifat itu yang ini, nah ini contohnya nih. Termasuk nanti, nah ini ada juga bentuk integral parsial. Jadi kalau kalian tadi ya ternyata menggunakan integral substitusi itu relatif sulit, kalian bisa coba gunakan integral parsial. Integral parsial itu ada 2 cara. Ini formula integral parsial didapatkan dari pengembangan setengah atau dibagi sebagian untuk integralnya. Jadi integral UdV sama dengan UV integral VdU. Sebenarnya ini bisa juga dengan cara lain ya. Sebenarnya ini ada yang menggunakan yang namanya cara tabel sih. Biasanya kalau dikenal di sekolah, di warnanya jelek ya. Ini biasa kita sebut juga bisa juga saya tulisnya. Bisa juga menggunakan cara tabel atau sebenarnya nggak cocok lah kalau bahasa cara tabel ya, menggunakan cara tabel. Cara yang bahasa yang benarnya adalah sebenarnya cara ini ya, lupa saya, Tanzalin ya. Nah, cara Tanzalin namanya. Cara Tanzalin. Udah lama soalnya nggak ngajar integral ya. Seperti apa nanti kita akan bahas dan seperti apa soal yang berhubungan sama integral parsial. Nah, nanti kita akan bahas kemungkinan besar itu bermain di integral tertentu yaitu untuk luas daerah, karena nanti pekan depan kayaknya kita akan bahas di luas daerah sama sifat-sifat integral tentu. Nah, contohnya ini yang sifat-sifat integral tentu. Ini penting untuk kita ketahui untuk sifat-sifat integral tentu ini karena apa? Karena beberapa soal itu fx-nya tidak diketahui apa fx-nya, hanya disebutkan fx aja gitu. Nah, bermainnya apa? Bermain di batas-batas ini. Contoh misalkan kalau di sini misalkan ada integral AB fx tambah gx dx, ini boleh dipecah jadi integral dari A sampai B fx dx kayak begini, ditambah integral dari AB juga gx dx. Mirip seperti sifat integral yang tak tentu tadi. Nah, tapi ketika kita pengen misalkan merubah posisi A sama B ini gitu ya. Awalnya misalkan 4 pengen jadi dibalik gitu ya. Pengen B-nya yang di bawah A-nya di atas, boleh ditukar asal di depannya dikasih negatif. Nah, ini berubah di posisi ini. Awalnya BA menjadi AB gitu ya. Awalnya A sampai B ini menjadi B sampai A. Itu hati-hati ya. Ini bertukar posisi ini.
switch position gitu ya. Itu kalau pengen berubah posisi. Yang kedua, kalau mau merubah tandanya, kalau awalnya A, B, misalkan awalnya 24, pengen menjadi -2, -4, tapi enggak ngerubah posisi, A tetap A posisinya, tapi kasih negatif, B tetap B, tapi kasih negatif, gitu ya. Itu boleh berubah posisi asal di depannya kasih negatif juga. Dan di sini F-nya berubah jadi F min X, bukan Fx. Nah, sifat-sifat ini sering banget nanti akan kita pakai gitu ya. Nanti saya tambahin satu sifat lagi deh. Ada 5 sifat yang paling nanti akan saya pakai sering di sifat-sifat integral. Yang keempat, ini kalau kita mau ngerubah angka batasnya. Kalau dari awalnya A sampai B, tentu dengan selisih yang tetap sama ya. Nah, ini bisa aja kita misalkan contohnya realnya ya, misalkan kalau saya punya integral dari 2 sampai 4 dari fx dx gitu ya. Nah, ini boleh loh kita rubah jadi integral. Misalkan nih 2-nya saya pengen tambahin 3. Nah, jadi ini 5. Nah, ini kalau ditambah 3 juga jadi apa? Jadi itu 7. Boleh. Asal di sini f-nya jadi fx min berapa? Fx min 3. Jadi kalau ditambah 3, di sini jadi fx min 3. dx. Ini boleh berubah jadi seperti ini. Kalau misalkan, lalu patokannya apa? Patokannya bergantung kebutuhan kita. Kebutuhan kita akan soal seperti apa. Nah, kita akan bahas tuntas di pekan depan penggunaan ini. Termasuk yang kelima deh tambahan ya. Yang kelima kalau misalkan kita punya integral gitu ya dari A sampai C misalkan ya, di sini fx dx gitu ya. Ini boleh kita pecah-pecah jadi integral dari A sampai B dulu gitu ya. Fx dx gitu ya, ditambah nanti integral dari B sampai C gitu ya, fx dx. Itu boleh. Contohnya misalkan saya punya integral dari 2 sampai 6 gitu ya, fx dx gitu. Nah, ini boleh kita pecah jadi integral dari 2 kenapa ini? Halo. Cek. Masih ada saya? Masuk, Pak. Iya, nah, masih ya. Nah, ini aduh. Nggak bisa. Nah, ini bisa aja integralnya misalkan dari 2 sampai berapa, terserah. Mau 2 sampai 3, 2 sampai 4, 2 sampai 5, boleh ya. Misalkan di sini mau 2 sampai 3, nggak apa-apa. Fx dx. Lalu dipecah lagi deh. Jadi integral dari 3, mau langsung 3 sampai 6 boleh, tapi mau 3 sampai 5 dulu boleh gitu ya. Fx dx. Sampai nanti integral dari terakhir berapa? 5 sampai 6 berarti ya. Fx dx ini boleh-boleh saja. Jadi dipecah-pecah seperti ini boleh gitu ya. Nah, ini beberapa sifat ini akan membawa kita untuk coba mengerjakan beberapa soal lainnya terkait sifat-sifat integral tentu. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, saya lupa tadi bahwa temannya integral substitusi tadi ada yang namanya integral parsial. Seperti soal ini yang kelihatannya sederhana gitu ya. Tapi kalau pakai substitusi malah jadi merepotkan. Kenapa coba jadi merepotkan? Saya minta dibantu misalkan sama siapa ya yang belum tadi dibawa Lintang deh, Lintang ada Lintang? Halo Lintang Gusti. Ya, Pak. Nah, misalkan nih Tang, coba deh soal terakhir. Tang, kalau nemu soal kayak gini gimana Tang? Kan kayak sederhana ya soalnya ya. Oh, misalkan aja Pak, misalkan. Emang kalau dimisalkan gimana Lintang? Nah, dimisalkan apa berarti? Yang X min 2. Nah, misalkan U gitu ya, sama dengan X min 2. Terus. DU sama dengan DU per DX sama dengan 1. 1. Berarti kan ini DU per DX ya, sama dengan 1. Berarti DU aja sama dengan apa? DX. Berarti ini kita udah misalkan. Yang belum kita misalkan siapa? Yang X. Nah, biar bisa dimisalkan jadi apa? Kan bisa ya? Jadi apa? Jadi U plus 2. X sama dengan U plus 2. Terus, nah, oke deh. Jadi sehingga integral dari, ini mau diganti juga 2 sama 3-nya, boleh ya? Boleh. Nah, berarti kalau dari sini, kalau X-nya sama dengan 2, U-nya sama dengan berarti berapa? Aduh. X-nya sama dengan 2, U-nya sama, 0. U-nya sama dengan 0, ya. Iya ya, U-nya sama dengan 0 tambah 2. Tapi kalau misalkan X-nya sama dengan 3, berarti U-nya berarti berapa? 1 ya? Iya. 1, berarti integralnya dari berapa integralnya? Dari 0 sampai? 1. 0 sampai 1. Fungsinya yuk tulis. X jadi apa X tadi? U. Jadi U plus 2 ya. U plus X 2. jadi U plus 2. Terus ini jadi apa? Akar U. Akar U. Akar U di sini apa?
DU. DU bener ya. Nah, Oh, terus iya. diapain? Terus diapain? Kayak ngerubah posisi aja ya. Enggak. Loh, jadi tidak sama sekali tidak jadi sederhana juga kan? Betul enggak? Betul. Akhirnya kan kita tetap nggak nemu bentuk yang bisa kita langsung integralkan pada akhirnya gitu. Lain cerita kalau di sini cuman angka misalkan 1, 2 dan seterusnya kan bisa kita. Misalkan kalau di sini angka 4 enak ya, ini tinggal kita kali 4 semua. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Nah, berhubung di sini ada X gitu ya. Nah, emang kalau udah kayak gini diapain? Kalau udah kayak gini. Bisa sih kalau ini sebenarnya ini bisa karena kita bisa mengalih-kalikan ini jadi integral dari 0 sampai 1 ini kan boleh jadi U plus 2 dikali U pangkat setengah ya enggak? DU. Betul? Nah ini kan bisa sebenarnya kita sederhanain. Ini kali ke sini kan bisa. Ini kali ke sini juga bisa ya enggak? Iya. Tapi kalau yang ini tadi ini kali ke sini boleh enggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini mah kan X dikali X min 2 pangkat setengah ya enggak? Nggak boleh kaliin ke sini, nggak boleh gitu. Kalau dibalik sih boleh ya. Yang misalkan yang ini, yang U plus 2 gitu ya, dikali U pangkat setengah. Ini mah boleh, U kali U pangkat setengah bisa dikali, ya nggak? Termasuk 2 kali U pangkat setengah bisa dikali. Bisa. Jadi ini pakai substitusi bisa, pakai cara parsial bisa. Tapi substitusi asal hati-hati dalam mensubstitusinya aja ya. Lebih teliti saja. Jadi ini integral dari 0 sampai 1, jadi apa? Jadi U pangkat berapa? U pangkat 1 sama setengah. 3/2. U pangkat 3/2 plus 2 U pangkat setengah. DU, ya enggak? Iya. Udah, integralnya jadi berapa nih? 1 dibagi berapa? 3/2 tambah 1. 5/2. Nah, 1 dibagi 5/2 jadi 2/5 kan? Ya enggak? Iya. Jadi sini apa? U pangkat 5/2. 5/2 tambah 2 dibagi setengah tambah 1. 3/2. Atau 2 dikali 2/3. 2/3. U pangkat 3/2. 3/2. Dari 1 sama 0. 0 sampai 1. Iya, 0 sampai 1. Nah, ya sudah, dari sini tinggal substitusi, masukin 2/5 kali 1 pangkat 5/2, 2/5. Ya kan? Ditambah 4/3 dikali 1 pangkat 3/2 kan tetap 1, ya enggak? Iya. Nah, udah dikurangi, masukin sekarang angka 0. 2/5 kali 0 pangkat sekian? 0. 0. Tambah 4/3 kali 0 pangkat sekian? 0. Maka jawabannya berapa tuh? Per 15 ya? 15 bagi 5 berarti apa nih? 6 tambah 15 bagi 3, 5. 5 kali 4, 20. 20. Jadi jawabannya berapa? 26/15. Ada nggak jawabannya 26/15? Nggak ada. Nggak ada. Kok nggak ada? Dikali 15, Pak. Mana kali 15? Iya, itu depannya. Oh, ini tuh bukan nomor ya? Astagfirullah. Oh iya, jadi depannya ada 15 ya. Kalau depannya 15 kan gini jadinya nanti ya? Iya. Jadi jawabannya berapa? 20? 6. 26 ya, jawabannya 26. Nah, udah lah ya. Maaf Pak, saya nggak nyadar gitu ya. Jawabannya 26. Itu kalau cara pakai substitusi. Ada cara yang menggunakan cara tanzalin namanya. Cara tanzalin itu kalian pisahkan 2, di sini X gitu ya. Di sini berarti X min 2 pangkat setengah gitu ya. Nah, kalian tinggal sebelah sini kalian turunkan atau diferensial, sebelah sini kalian integralkan. Ya, coba didiferensialkan sampai nemu 0. Berarti berapa di sini? Di sini 1, turunan X kan 1 ya. Turunan 1 adalah 0. Kalau ini didiferensialkan, ini udah setengah 1 ya. Setelah ini siapa setelah ini? Setelah ini siapa setelah ini? Apih, Pak. Apih ya. Next deh kita lanjutkan ke integral parsial karena saya nggak enak kalau ngambil jam yang lain. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang integral, khususnya di luas daerah dan sifat-sifat integral, sama nanti nambah integral parsial aja sedikit ya. Ini pakai parsial malah lebih mudah sebenarnya gitu ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami buat kalian semua.
Ini ada yang nggak absen apa enggak? Karena ini orangnya nambah tiba-tiba jadi 20 berapa nih? 24, saya nggak tahu, udah ke checklist semua. Harusnya sih 23 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tambah 5, 13, 15, 17 tambah 6, 23. Oke, berarti udah semua. 23, harusnya 24 orang nih. Siapa yang belum ke checklist ya? Saya lupa. Ada yang nggak belum ke checklist? Oh, ada Apih masuk ya. Jadi dikirain belum ke checklist. Ternyata ada Apih masuk. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Semoga tetap semangat gitu ya. Walaupun materinya agak berat untuk integral, tapi ini saya tidak bisa tuntaskan dalam satu pertemuan untuk integral. Karena untuk yang kedua nanti banyak soal-soal yang berhubungan sama sifat-sifat dari integral tentu, justru itu nanti akan bermain muter-muterin sifat. Ya, selanjutnya adalah luas daerah, ternyata yang paling banyak ya. Luas daerahnya mungkin nanti akan dibagi oleh atau dibatasi oleh beberapa kurva ya, bukan hanya 2 kurva tapi 3 sampai 4 kurva. Itu saja. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you semuanya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yap, saya izin live ya. Monggo dilanjutkan Api. Oke, terima kasih Pak Tri.